Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Kembali kita jumpa di pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun sebelum memasuki pelajaran, Bapak bertanya dulu bagaimana keadaan kalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, sekeluargaan di rumah. Selalu jaga kesehatan dengan menjaga kebersihan diri dan hindari kerumunan, serta banyak istirahat di rumah. Kalau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Baik, para siswa semua, kita akan masuk pada pelajaran kita di pertemuan yang ketiga, Rabu ketiga di semester ganjil tahun pembelajaran 2021-2022. Para siswa sekalian, tentu pada pelajaran yang sebelumnya kalian masih ingat tentang bagaimana mengamalkan sila-sila dalam Pancasila. Kalau pada sila pertama, tentu kita menjaga rasa menghargai sesama pemeluk agama. Dan tentu kita sebagai penganut agama Islam hendaknya selalu tekun beribadah, menjalankan syariat-syariat Islam, termasuk diantaranya yang menjadi kewajiban kita adalah sholat 5 waktu. Ya. Nah, sholat 5 waktu itu adalah satu kewajiban. Mudah-mudahan anak kelas 6 karena umurnya sudah di atas 10 tahun, itu menjadi kewajiban. Nah ya, hati-hati, jangan suka meninggalkan ibadah sholat. Lakukan, karena waktu ibadah sholat itu sudah ada waktu-waktunya, dan kita sudah tahu jumlah rakaatnya, maka kita laksanakan. Waktunya tidak panjang, hanya butuh waktu 5 menit atau sampai 10 menit, itu aja sudah selesai. Habis itu sudah berbuat yang pekerjaan yang lain. Ya. Baik, kemudian pada sila kedua berbunyi kalau yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kalau yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya saling menghargai. Ya, pelajaran yang lalu saling menghargai dengan cara yang santun. Yang kecil, yang muda menghargai yang tua, menghormati yang tua. Begitu juga yang tua dewasa menyayangi yang lebih muda, yang kecil. Baik, siswa, untuk pelajaran kali ini kita akan masuk pada materi yang ketiga, yakni pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga Pancasila, ya. Pengamalan Pancasila pada sila ketiga. Nah, sila ketiga tentu kalian sudah hafal bunyi dari sila tersebut. Ya, nanti kalian kalau pas ada pertemuan atau Pak Guru melaksanakan Zoom pertemuan, Zoom meeting, maka kita akan Pak Guru suruh mengucapkan Pancasila itu. Karena kita sebagai bangsa Indonesia diharuskan untuk memahami, pertama menghafal Pancasila, kemudian memahami butir-butir yang tercantum dalam Pancasila itu sendiri dalam setiap sila-silanya. Pancasila ada 5, dan sila 1 sudah kita pahami,
pada sila kedua juga kita sudah tahu, dan sekarang kita mempelajari ada sila yang ketiga. Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kalau melihat dari bunyi sila ini tentu mengharapkan kita untuk selalu bersatu padu, bersatu dalam kesatuan, bersamaan. Nah, itu. Jadi dalam hal ini kita diharapkan untuk dapat menjalin kebersamaan. Tidak boleh memilih-milih pasangan teman ketika mau jalan. Itu tidak boleh milih-milih. Ketika bertiga, ya bertiga, itu bersatu. Tidak boleh, saya mau jalan sendirian, kamu biar aja saya tinggal. Tidak boleh. Itu tetap kita jalin rasa persatuan. Begitu juga dalam bernegara. Nah, dalam bernegara, bagaimana sikap kita? Nah, ini yang pertama, sikap kita adalah menempatkan persatuan. Nah, ini ya, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ini persatuan artinya rasa bersatu. Ada bersuku-suku di negara kita ini, Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, ini ketika kita sudah tahu bahwa kita Indonesia ini bersuku-suku bangsa, maka kita tidak boleh milih-milih. Saya mau berteman sama yang gagah-gagah atau yang cantik-cantik. Saya mau berteman dengan yang tidak berambut keriting. Saya mau berteman dengan yang tidak hitam dan sebagainya. Tidak boleh. Semua itu adalah bangsa Indonesia. Kalau mengatakan ada yang keriting, ada yang hitam dan sebagainya, itu bukan dia yang minta. Itu sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, yakni kembali ke sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menciptakannya. Ya, jadi kita tidak boleh memilih. Kalau kita sadar dengan itu, maka persatuan itu akan lengket, akan terjalin. Ya, jadi antara orang Sumatera yang dikenal dengan orang suku Bataknya, orang Padang, ya, orang Jawa dengan Betawinya, Jakarta, orang Bandung dengan Sundanya, orang Sundanya, orang Jawa dengan suku Jawanya, orang Madura dengan Maduranya, Bali dan sebagainya, Sumatera, Kalimantan dengan Dayaknya, semua itu berbeda-beda. Tetapi pada saat berbicara tentang negara, maka yang dijunjung adalah persatuan dan kesatuan. Ya, ini tidak boleh, wah, kelompok saya ini ada yang dipenjara, misalnya ada ditangkap oleh polisi, maka saya harus berusaha bagaimana caranya polisi ini saya bunuh. Tidak boleh seperti itu. Kita tetap menjunjung persatuan demi bangsa. Polisi itu tidak menangkap orang ke suku satu dan sebagainya kalau dia tidak bersalah. Jadi tetap kita junjung persatuan demi kepentingan bangsa. Kalau kepentingan pribadi, wah, teriak-teriak di jalanan, demo dan sebagainya. Kalau hanya untuk kepentingan pribadi, itu nggak usah kita dukung. Yang kita dukung adalah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan bersama demi keselamatan bangsa dan negara. Jadi kalau negara ini ada yang datang ingin merebut, ya ini ya dari luar datang negara lain ingin menguasai negara, ya kita harus berjuang bersama, jangan berjuang sendirian. Kalau berjuang sendirian, mati sudah, mati sudah. Tidak ada yang menolong dan sebagainya. Jadi kita harus bersatu. Sikap mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan akan menciptakan
bangsa yang tangguh, bangsa yang hebat, bangsa yang kokoh, ya, bangsa yang dihargai oleh negara lain kalau kita bersatu. Tapi kalau bercerai-berai, ya, kepentingan pribadi aja yang dipikirkan, sementara tetangganya tidak dipikirkan. Nah, itu akan menjadi permasalahan, ya. Jika kepentingan pribadi saja atau golongan yang diutamakan, itu perselisihan bermacam-macam. Oleh karena itu, mari kita junjung tinggi semangat persatuan agar bangsa kita tetap aman dan damai. Ya. Selanjutnya, yang kedua, mohon maaf. Cinta tanah air dan bangsa Indonesia, itu butir yang kedua. Butir dari sila ketiga. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Itu semuanya demi keselamatan bangsa. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa. Bagaimana sikap orang yang cinta tanah air dan bangsa? Cinta tanah air dan bangsa di sini berarti ini merasa bangga. Bangga dengan apa yang dimiliki bangsa sendiri. Ya. Bisa juga berarti rela berkorban. Ya. Rela berkorban. Apa yang dikorbankan? Ya untuk kepentingan bangsa. Misalnya kita sudah banyak harta kita atau punya tanah. Ternyata tanah itu mau digunakan untuk pembangunan sekolah, gedung sekolah, atau gedung tempat ibadah dan sebagainya. Nah, maka kita harus merelakan demi kepentingan bangsa. Dibangun gedung perkantoran dan sebagainya. Rela semua itu demi kepentingan bangsa. Tapi pemerintah sendiri tidak mungkin akan langsung mengambil begitu saja. Pasti ada namanya ganti rugi atau ganti untung. Ya. Orang yang memiliki rasa cinta tanah air akan lebih mengutamakan kepentingan bangsanya daripada kepentingan pribadinya. Jadi anak-anak semua, dari sini kita jadi tahu bahwa ternyata kita tidak usah terlalu memikirkan untuk diri sendiri, pikirkan untuk kebersamaan kemajuan bangsa, insya Allah kepentingan diri sendiri kita akan dipenuhi. Itu maksudnya ya. Jadi mari berusaha. Kemudian butir yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Nih, bangga. Prestasi-prestasi anak-anak muda itu putra-putri bangsa itu banyak sekali. Kamu tahu pemain sepak bola, wah siapa yang hebat kamu tahu. Kemudian pemain-pemain bulu tangkis dan sebagainya banyak yang sudah kamu tahu. Ya. Nah dari situ kita harus dukung, kita harus saling mendukung itu. Ya. Jangan biar aja mereka aja, tidak bisa. Kita dukung itu. Jadi ini namanya satu kebanggaan. Kita bangga, nih ya, bangga. Namanya sudah ya bangga sebagai bangsa Indonesia. Orang yang bangga dengan prestasi saudara-saudaranya bangsa Indonesia itu berarti bagian dari mendukung kemajuan bangsa ini sendiri. Ya. Bagaimana cara mewujudkan dalam memberikan dukungan-dukungan itu? Bagaimana caranya? Maka yang pertama memberikan dukungan jika wakil bangsa ada yang berkompetensi, kita turut mendoakan, kemudian turut menonton dan sebagainya. Kemudian tidak menjelek-jelekan bangsa sendiri di saat berada di luar negeri atau di dunia maya, di internetnya ngirim di WA atau di Facebook atau di Instagram dan sebagainya menceritakan jeleknya bangsa Indonesia, itu tidak boleh.
Itu berarti tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Yang berikutnya mengukir prestasi terbaik dalam bidang yang dikuasai. Misalnya kita mampu bidang pendidikan, ayo bersaing ya, bersaing sampai ke tingkat internasional. Mampu olahraga, ayo bersaing sampai ke tingkat internasional. Ya, semangat terus ya. Itu sikap bangga kita. Yang berikutnya ikut mempromosikan produk-produk asal Indonesia ya. Ke daerah lain kita bercerita, oh Indonesia punya ini dan sebagainya. Indonesia punya tempat wisata dan sebagainya. Ceritakan ya. Itulah bagian dari bangga sebagai bangsa Indonesia. Contoh pengamalan dari sila ketiga Pancasila adalah beribadah sebaik mungkin. Ya, bagian dari kepribadian masing-masing. Kemudian mendalami ilmu agama atau memperhatikan batasan umur. Itu untuk kepentingan pribadinya. Kemudian bersikap adil terhadap sesama. Itu bagian dari merasa persatuan, termasuk juga dalam pengamalan sila kedua. Tapi juga dalam sila ketiga, karena ada persatuan. Ya. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain. Itu berarti tidak bersatu. Menjelek-jelekan temannya dan sebagainya itu tidak mau bersatu namanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Itu supaya tetap bersatu, tidak menimbulkan permasalahan. Nah, jadi aturan diikuti, itu sebagai sikap persatuan kita. Sikap toleran yang tinggi, artinya bergaul dengan siapa saja, tidak menjelek-jelekan agama lain, teman lain, dan sebagainya. Ya, toleran semuanya, bergaul, bergabung semuanya. Ya. Inilah sikap kita di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai dalam sila ketiga, yakni persatuan Indonesia. Inilah pelajaran kita kali ini. Selanjutnya, setelah pelajaran ini, kalian ulang-ulang materi pelajaran ini, insya Allah dengan sering mengulang-ulang materi, membaca materi, dan mendengarkan penyampaian apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru di hari ini, maka insya Allah ilmu kalian akan bertambah dan nanti akan mampu menjalankan tugas dan kewajiban kita dan menyikapi semua apa yang ada dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Demikian, dan selanjutnya mari kita berlatih untuk mengerjakan soal yang nanti akan Pak Guru kirim melalui Google Form ya. Jadi nanti kalian kerjakan di Google Form sesuai dengan link yang Pak Guru kirimkan nanti. Terima kasih, selamat belajar. Semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.